Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita masih melaksanakan pembelajaran kelas online pada siang hari ini materi matematika. Ya, kemudian sholawat dan salam sanjung tinggikan ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berlapaskan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke anak-anak ibu sekalian, di sini kita akan memulai pembelajaran kelas online kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita masih bisa melaksanakan pembelajaran kelas online pada siang hari ini, terkhususnya yaitu pembelajaran matematika. Ya, kemudian sholawat dan salam senantiasa kita sanjung tinggikan ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berlapaskan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat siang anak-anak ibu, apa kabar semuanya? Semoga kita senantiasa dalam naungan lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tetap bisa melaksanakan aktivitas kita, terkhususnya pembelajaran kelas online pada siang hari ini. Ya, anak-anak ibu sekalian, langsung saja. Di sini ibu harapkan kepada anak-anak ibu sekalian supaya merespon dan mengisi kolom komentar untuk mengisi daftar hadir yang telah ibu paparkan pada Google Classroom. Mohon anak-anak ibu sekalian supaya mengomentari hadir untuk pembelajaran kelas online kita pada siang hari ini, biar ibu pun bisa merekam absen apakah anak-anak ibu hadir dan siapa yang tidak hadir. Iya, langsung saja anak-anak ibu. Ya, sekali lagi kalau ada anak-anak ibu sekalian yang bermasalah masalah absen, misalnya gara-gara jaringan jadi telat mengabsen, bisa langsung konfir ke ibu atau dari WA atau bisa ditelepon ataupun di SMS. Ya, anak-anak ibu sekalian, di sini kita akan memulai pembelajaran kelas online kita pada siang hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anak ibu masih tetap semangatkan melaksanakan pembelajaran kelas online kita pada siang hari ini. Tentunya pasti semangat. Biarpun pembelajaran kita pada siang hari ini tidak dilakukan atau dilaksanakan dengan tatap muka, tapi setidaknya kita masih bisa melaksanakan pembelajaran lewat online. Iya, berhubung karena adanya wabah penyakit atau wabah virus ya yang sedang melanda negeri kita. Jadi kita melaksanakan setiap pembelajaran itu melalui kelas online. Ya, langsung saja ya anak-anak ibu, mohon direspon, diperhatikan untuk pembelajaran kelas online kita pada siang hari ini, yaitu pada pembelajaran matematika. Di sini ibu mohon kepada anak-anak ibu sekalian supaya membuka bukunya pada halaman 97 bab 3, yaitu mengenai fungsi komposisi dan fungsi invers. Ya, pembelajaran kita pada siang hari ini selanjutnya yaitu fungsi komposisi dan fungsi invers. Sekali lagi anak ibu sekalian supaya memperhatikan. Ya, dimohon kepada anak-anak ibu sekalian, apabila sudah membuka bukunya pada bab 3, mohon supaya dipahami, diteliti dan ditelaah mana yang dimengerti dan mana yang kurang dimengerti. Dan apabila anak-anak ibu sekalian ada yang kurang mengerti ataupun ingin bertanya, bisa langsung dikomentari atau memberikan kolom komentar yang pada Google Classroom, biarpun ibu menjelaskan apa yang anak-anak ibu sekalian tanyakan.
Ya, langsung saja ya anak-anak ibu sekalian. Dimana di sini kita akan membahas atau pokok bahasan materi kita yaitu fungsi komposisi dan fungsi inverse. Oke anak-anak ibu sekalian, masih tetap semangat. Langsung saja di sini kita akan membahas pembelajaran kita yaitu mengenai pokok bahasan fungsi komposisi dan fungsi inverse. Ya anak-anak ibu sekalian, sudah diperhatikan dimana di sini sebelum kita menuju pokok bahasan kita yaitu fungsi komposisi dan fungsi inverse, di sini terlebih dahulu kita harus mengenali apa itu yang dikatakan dengan fungsi atau pemetaan. Yang mana dia di sini fungsi atau pemetaan merupakan atau bisa dikatakan relasi yang memasangkan setiap anggota yang ada di A ke anggota tepat satu pada anggota di B. Ya, sekali lagi Ibu akan mengulang. Fungsi itu atau fungsi atau pemetaan itu adalah relasi yang memasangkan setiap anggota A tepat satu anggota B. Dia itu dinotasikan dengan fungsi X A dipetakan ke B. Iya anak-anak ibu sekalian. Dan di dalam fungsi ada fungsi komposisi, ada dia fungsi inverse. Langsung saja kita kepada pokok materi kita yaitu fungsi komposisi dan fungsi inverse. Di dalam fungsi terdapat fungsi komposisi dan fungsi inverse. Yang mana pertama kita bahas dulu mengenai fungsi komposisi. Di dalam menentukan atau menetapkan nilai fungsi komposisi itu, dia ada dua cara. Yang pertama bisa kita mengoperasikannya secara langsung, dan yang kedua bisa kita menentukan rumus fungsinya terlebih dahulu. Di dalam fungsi komposisi ini ada tiga sifat. Yang pertama sifat asosiatif, yang kedua sifat komutatif, dan yang ketiga bersifat identitas. Baru di dalam selanjutnya itu menuju ke fungsi inverse, yang mana syarat suatu fungsi inverse itu apabila jika sebuah fungsi jika fungsi itu merupakan fungsi korespondensi satu-satu. Artinya di sini dia bisa dikatakan dengan fungsi bijektif. Ya, langsung saja ya ke media pembelajaran yang Ibu udah cantumkan di sini yaitu fungsi komposisi dan fungsi inverse. Fx bertemu dengan G menjadi Gfx, dan yang kedua F inverse bertemu dengan G inverse menjadi Gf inverse. Iya anak-anak ibu, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Dan kepada anak-anak ibu, apabila ada yang kurang dipahami dari apa yang ibu sampaikan dan apa yang tertera di buku, bisa memberikan respon atau tanggapan pada kolom komentar. Iya, kepada anak-anak ibu sekalian, mohon direspon, diperhatikan, dan mengisi kolom komentar apabila ada yang kurang dipahami. Anak ibu sekalian, langsung saja kita pada pokok bahasan atau contoh pokok bahasan untuk contoh soal mengenai fungsi komposisi dan fungsi inverse. Yang mana di sini diketahui Fx sama dengan 5x ditambah 8. Gx sama dengan x ditambah 5. Ditanya F bundaran G min 1x. Dan untuk menginverskan F bundaran Gx ini, pertama kita komposisikan dulu Fx ke Gx, yang mana F bundaran Gx sama dengan F Gx.
Yang mana di sini Gx-nya itu X ditambah 5 dan Fx-nya itu 5X ditambah 8. Jadi langsung saja kita masukkan nilainya anak-anak ibu sekalian. 5X, X-nya di sini Gx. Kita masukkan nilai Gx-nya. X ditambah 5 ditambah 8 sama dengan 5X dikali 5 dikali X. 5X 5 dikali 5 ditambah 25 ditambah 8 sama dengan 5X ditambah 25 ditambah 8 ditambah 23. Inilah hasil dari fungsi komposisinya. Dan untuk mencari F bundaran G inverse, kita misalkan Y-nya itu sama dengan F bundaran G, dimana Y-nya tadi udah kita ketahui fungsi komposisinya 5X ditambah 23, 5X ditambah 23. Jadi pindahkan X ini ke kanan, Y ini ke kiri. X ini 5X ini ke kiri, Y ini ke kanan. Jadi pindah tempat dia, X sama Y nya. Jadi min 5X sama dengan min Y ditambah 23. Dan yang ini kita kalikan min 1. Kenapa dikalikan min 1? Untuk menghilangkan minusnya. Berarti 5X sama dengan Y dikurang 23. X sama dengan Y dikurang 23 per 5, dimana F bundaran G min 1 X sama dengan, kita ganti Y ini menjadi X, berarti X ditambah 23 per 5. Inilah hasilnya. Sampai sini anak-anak ibu ada yang belum dipahami? Iya, kalau memang belum ada yang kurang dimengerti, bisa langsung ditanyakannya anak-anak ibu di komentar mana yang kurang mengerti di sini. Langsung saja kita masuk kepada contoh yang kedua, yang mana di sini ibu sudah tuliskan diketahui Fx sama dengan 2x kurang 4. Baru yang kedua Gx sama dengan x kurang 3. Ditanya G bundaran F inverse X, dimana langsung saja kita pada penyelesaian. G bundaran Fx, pertama kita mencari dulu fungsi komposisi dari G bundaran Fx, yang mana di sini G bundaran Fx sama dengan G Fx, dimana persamaan Gx di sini yaitu x kurang 3. Berarti di sini nilai x itu yang harusnya nilai fx ini yang harusnya nilai x kita ganti menjadi fx, yaitu 2x dikurang 4. Langsung kita masukkan nilainya. Nilai x di sini fx. Kita lihat fx di sini 2x kurang 4, berarti 2x kurang 4 baru dikurang 3. Berarti 2x min 4 dikurang 3 hasilnya min 7. Berarti G bundaran Fx atau fungsi komposisi dari G bundaran Fx sama dengan 2x dikurang 7. Baru masuk kita kepada pencarian inverse dari G bundaran Fx. Yang mana di sini G inverse dari G bundaran Fx sama dengan, sama seperti contoh yang pertama, yaitu kita tinggal masukkan nilainya. Misalkan Y sama dengan G bundaran Fx. Di sini sih kita udah mengetahui
nilai Y itu, nilai G bundaran fx itu 2x kurang 7. Kita masukkan 2x dikurang 7. Baru kita roker dia tempatnya. Nilai x dan y kita tukar tempat. Berarti ini berubah menjadi min 2x dikurang sama dengan y berubah menjadi negatif, min y dikurang 7. Untuk mempositifkan nilai yang negatif ini, sama-sama kita kali min 1. Berarti hasilnya 2x sama dengan y ditambah 7. Atau x sama dengan y ditambah 7 per 2. Baru masuk jadi inverse G bundaran F. Inverse G bundaran Fx bisa kita ganti nih, nilai Y ini menjadi X. Berarti X ditambah 7 per 2. Inilah hasil akhirnya. Ya, sebenarnya untuk mencari fungsi inverse itu mudah. Tanpa pun kita harus menggunakan fungsi komposisi. Ada dia fungsi simpel, ada penyelesaian simpel untuk mencari inverse. Yang mana di sini ini sebagai bahan tambahan, yaitu yang mana misalnya kita misalkan diketahui fx x ditambah 4. Untuk mencari x ditambah 4 ini mudah. Kita tinggal f inverse fx, kita tengok tandanya. Kalau tandanya positif berarti hasilnya negatif, berarti x kurang 4. X ditambah 4, maka fungsi dari inverse dari fx sama dengan x kurang 4. Inilah hasilnya. Kita lihat tandanya. Baru contoh soal yang kedua. Misalnya diketahui fx sama dengan x kuadrat dikurang 3. Ditanya inverse dari fx. Jawab. Gampang. Kita tengok tandanya. Berarti x, karena di sini negatif, berarti di sini positif. X ditambah 3. Karena di sini x kuadrat, berarti ini dikuadratkan. Berarti akar dari x ditambah 3. Itulah hasilnya. Untuk menginverskannya lebih mudah. Sampai sini ada lagi anak-anak ibu yang masih belum mengerti. Kalau masih ada yang belum mengerti, bisa bertanya atau memberikan respon pada kolom komentar. Baiklah anak-anak ibu sekalian, di sini kan ibu sudah memberikan penjelasan mengenai fungsi komposisi dan fungsi inverse. Di sini juga ibu sudah menjelaskan contoh-contoh soal ataupun pembahasan mengenai fungsi komposisi inverse beserta cara mudah mencari fungsi inverse. Apabila ada anak-anak ibu yang masih kurang mengerti atau kurang dipahami, bisa langsung dikonfirmasi atau direspon dengan memberikan tanggapan atau respon pada kolom komentar Google Classroom grup kita. Kalau misalnya bermasalah melalui Google Classroom, bisa langsung dikonfirmasikan melalui grup WA kita ya anak-anak ibu sekalian. Iya, kesimpulan dari materi pembelajaran kita, pembelajaran di kelas online kita pada siang hari ini, yaitu mengenai fungsi komposisi dan fungsi inverse, yaitu di mana di sini sebelum kita mengenal apa itu fungsi komposisi dan fungsi inverse, terlebih dahulu kita kenal itu fungsi. Yang mana fungsi di sini yaitu relasi yang memasangkan setiap anggota di A tepat satu pada anggota B. Baru di dalam fungsi itu ada fungsi komposisi dan fungsi inverse. Yang mana di pertama itu fungsi komposisi. Untuk menentukan nilai fungsi komposisi ada dua cara. Yang pertama bisa secara langsung, dan yang kedua bisa menentukan rumusnya terlebih dahulu. Baru
dalam fungsi komposisi itu ada 3 sifat. Sifat asosiatif, ada dia komutatif, dan ada dia yang bersifat identitas. Baru di dalam fungsi invers, syarat untuk suatu fungsi komposisi dikatakan dia fungsi invers. Sebuah fungsi jika fungsi tersebut merupakan fungsi korespondensi satu-satu, atau bisa dikatakan dia fungsi bijektif. Ya, sampai sini sekian kesimpulan pembelajaran kelas online kita pada siang hari ini. Apabila anak-anak ibu masih kurang paham, bisa langsung direspon atau dikonfirmasi ya anak-anak ibu sekalian. Dan untuk tugasnya di rumah, pada bab 3 itu mengenai fungsi komposisi dan fungsi invers itu kan ada situ soal-soal latihan mengenai pembelajaran kita pada siang hari ini, yaitu mengenai pembelajaran fungsi komposisi dan fungsi invers. Jadi ibu mohon kepada anak-anak ibu supaya mengerjakan atau menyelesaikan soal-soal yang ada pada bab 3 tersebut mengenai pembelajaran fungsi komposisi dan fungsi invers. Iya, untuk pertemuan selanjutnya kita kumpul kembali tugasnya. Oke anak-anak ibu sekalian, kita sudahi pembelajaran kelas online kita pada siang hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, kepada anak-anak ibu jangan lupa tugas yang ibu berikan supaya dikerjakan. Dan satu lagi kepada anak-anak ibu, tetap semangat melaksanakan proses pembelajaran kelas online kita ini, biarpun tidak secara tatap muka langsung, biarpun secara online, tetap semangat, tetap belajar, dan jangan lupa menjaga kebersihan, pola makan, dan menjaga kesehatan. Ya, sekian dari ibu. Assalamualaikum